Bedah kenaikan bumi ke-5D, dan penjelasan sakaratul maut yang sebenarnya. Efek dari kenaikan bumi, akan mulai bermunculan fenomena orang-orang spiritual yang merasa bahwa dunia adalah ilusi, sudah gak ingin hidup di dunia ilusi, dan merasa makhluk cahaya, sehingga tidak memerlukan tubuh fisik. Ini sampai menimbulkan pemikiran, untuk mengakhiri hidup. Ada pula yang akan melakukan kekerasan dengan sesama spiritual, atas nama spiritualitas. Karena menganggap, dia pejuang kebenaran, yang sedang diutus, untuk melakukan pensucian pada bumi dan manusia. Semua tidak ada yang salah dan benar. Jika pikiran Anda sudah mulai mengarah ke sini, segera sadari, eling lan waspodo. Semoga Anda tidak termasuk yang terjebak dalam ilusi kebenaran ini. Untuk kasus yang pertama, sebenarnya adalah efek sebuah keterkejutan saja. Mereka kembali sadar menjadi diri yang sebenarnya. Jadi perasaannya ingin lepas saja. Padahal itu bukan sadar, tapi efek keterkejutan saja. Kalau merasa yang paling benar, ini malah makin ilusi. Padahal yang sebenarnya semua ini sudah benar. Jadi menganggap ada yang salah, maka sudut pandangnya sudah terjebak ilusi lagi. Sepenglihatan saya, saat kesadaran kita sebagai ruh, masih tercengkram 100% pada jasad yang serba terbatas ini, maka sejatinya ruh akan mandul. Inilah kenyataan di dimensi 3 ini. Nah, saat ini kita sedang berproses naik ke dimensi yang lebih tinggi, dimensi 5. Artinya secara perlahan, susunan DNA jasad D3 kita ini, akan menjadi virtual. Cengkramannya akan memudar, dan efeknya ruh akan bangkit kemampuannya secara drastis. Nanti ke depannya, hampir semua orang, bisa membaca pikiran orang lain, hewan dan tumbuhan. Sangat sensitif, mudah terkoneksi dengan bumi, dan makhluk lain. Nah, kalau tak siap sejak sekarang, hal ini akan membuat keterkejutan massal. Semuanya linglung, dan ketakutan. Dan yang cepat sadar, malah merasa kalau jasad virtual ini juga penjara. Makanya ada yang ingin lepas bebas secara full. Itu yang ingin bunuh diri. Sebenarnya kalau sejak awal sadar, ya bisa sedikit lebih santai. Apalagi kalau sudah siap, jika ilusi ini terbuka sedikit demi sedikit. Kasus ini sama seperti orang yang akan meninggal dunia. Misalnya orang-orang yang ingin sakti, kan syaratnya harus ada lelaku. Misalnya kurangi makan dengan puasa, kurangi tidur dengan melek, kurangi seks. Tujuannya simpel, ingin melemahkan cengkraman jasad atas kesadaran ruh. Nah, saat ruh mulai bangkit, maka ia bisa membaca pikiran orang lain, tahu kapan meninggal, baik diri maupun orang lain, kuat firasat, sabdo dadi, bisa tahu makhluk gaib. Nah, orang yang sudah tua, yang tidak kuat makan, tidak nafsu seks lagi, tidak lelap tidurnya, secara alamiah, bisa luar biasa. Pertanyaannya, ini betul jadi sakti, atau malah kembali jadi diri yang sebenarnya? Orang supranatural menilainya sakti. Padahal menurut spiritual, ini malah keadaan yang sebenarnya diri kita. Biasa saja, tidak ada kerennya, karena baru jadi apa adanya. Jadi kalau ada yang mau meninggal, kemudian bilang di situ ada orang tuanya yang datang, ya itu benar. Karena saat itu, ia sudah berada di mode ruh yang sebenarnya tanpa batas. Bahkan, saat mau meninggal, ia bisa dengar suara hati orang-orang di sekitarnya. Dia dengar ada yang betulan sedih, dia juga dengar suara hati orang yang bersyukur, dia meninggal. Tapi karena posisinya sudah terpisah dengan jasad, kontrolnya juga sangat berkurang. Maka apa yang ia tahu, tak bisa diucapkan lagi. Dia mau marah dan sedih, dan ingin teriak karena sudah tahu baik buruk saudaranya, tapi ekspresi wajah si jasad hanya bis melotot. Orang awam melihat dia sedang sakaratul maut. Mata melotot ditebak karena tersiksa. Padahal ekspresi yang tak sempurna. Pandangan mata ini penuh ilusi. Jebakannya banyak. Pernah melihat orang yang orgasme. Pandangan kita melihatnya seperti orang sakaratul maut kan. Padahal kejang karena saraf mengalami kejut, dan rasanya luar biasa nikmat. Orang mati juga sama, semua proses pelepasan itu, diiringi kenikmatan. Contoh, orang orgasme, orang kencing, orang buang air besar. Kalau teliti, ada kenikmatan. Ada rasa sakit hanya sebentar saja, karena efek cengkraman tubuh fisik, tapi begitu lepas, kenikmatan yang muncul. Saya dapat izin masuk ke jalur ini kemarin pas meditasi. Proses kematian itu ternyata ada tingkatannya. Ini alam kematian jasad,
TPI masih melekat di alam batin. Semua ingatannya akan hadir dan sangat jelas. Banyak arwah yang menangis di alam arwah, pas ditanya kenapa nangis. Dia jawab, sedang mengalami rasa penyesalan hebat, karena memukul kucing tanpa sebab yang dibenarkan. Ternyata di alam batin, yang aktif ini alam keterhubungan. Secara jasad bisa saja kita terpisah dengan kucing, tapi di alam partikel, yang merekam rasa, kita ini sama. Hukum kesatuan, kita adalah tunggal. Oleh karena itu, Krishna berkata dalam kitab Bhagavad Gita, jika Kurawa mati, sejatinya akulah yang pertama merasakan rasa sakit. Katanya di alam ini, kita akan mengalami kenyataan. Kita menjadi pelaku yang memukul, tapi saat yang bersamaan, kita juga merasakan jadi kucing yang kena pukul. Kasus ini sama ketika mukul ikan, membunuh rumput, membunuh manusia tanpa sebab, dan sebagainya. Nanti kalau sudah berada di state bumi D5, susunan jasad kita yang awalnya DNA bumi, akan menjadi virtual seperti hologram. Di atasnya masih ada, D6 seperti kristal. D7 lain lagi. Banyak arwah yang kacau ya karena kasus begini. Goib ini mekanisnya bukan jadi hantu, tapi sesuatu yang ada tapi tak bisa digambarkan. Karena teknologi saja sudah mengarah ke sana. Itu aslinya tanda-tanda alam ini akan jadi kuanta lagi. Dimulai dari fisika kuantum yang ditemukan Albert Einstein. Dari gaib jadi fisik, jadi gaib lagi. Tapi ini masih lingkaran samsara juga. Dari lingkaran samsara 3D, ke 5D, ke 6D, dan lain-lain, pindah gerbong saja. Inilah maksudnya, kenapa dalam agama Islam, diharamkan menggibah orang-orang yang sudah meninggal. Karena jangankan yang sudah diucapkan, masih direncanakan dengan pikiran sedangkan masih terucap lirih saja dalam hati, mereka para arwah sudah tahu. Kalau peka, malah saat mereka membalas gibahan kita, kita bisa dengar. Makanya Sang Buddha slogannya keren. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Saat kita melantunkan kata ini secara tulus, ini akan menembus segala ruang, baik alam arwah, jin, siluman, dewa, dan lain-lain. Semua didoakan. Orang China sangat menghormati leluhurnya, bahkan membawa apa yabek dulu disukainya. Mereka sangat menjaga keterhubungan dengan orang mati. Pantas mereka mudah kaya. Di sini jasad yang melotot, bisa jadi karena kaget, karena masuk ke alam tanpa batas. Secara bersamaan, semua suara akan terdengar. Dari yang keras sampai yang tersembunyi. Begitu juga dengan semua panca indera yang lain. Semuanya lepas dari kurungan jasad fana ini. Perlu diketahui, indera kita sebenarnya ada 300-an, hanya saja aktif cuma 5 indera kita saja, karena yang lain tidak aktif disebabkan terkurung jasad. Begitu mati, semua indera terbebas dari penjara tubuh fisik, dan jadu tanpa batas lagi. Efeknya malah jadi kaget, lari sana-sini. Tak ada jarak lagi. Malah sebelum meninggal, mereka sudah masuk ke mode ruh. Jadi pandangan matanya sudah tak bisa membedakan, mana alam nyata, dan alam goib. Semuanya jadi nyata. Semuanya berada di alam yang sama. Di alur waktu yang linier. Yang saya rasakan, ternyata mengalami fase kematian itu hanya sebentar saja mengalami kesakitan. Karena kita membayangkan jasad adalah kita. Padahal saat cengkraman jasad itu sudah mulai terlepas, yang terjadi hanya suasana hening, berdenging, suara yang menjauh. Makanya banyak yang bingung. Jasad ini cangkang yang serba terbatas, yang membatasi kita yang tanpa batas. Jadi saat lepas dari cangkang, kita kembali pada diri kita yang sebenarnya, yang tanpa batas. Tapi cangkang ini bukan hukuman. Tapi memang sarana yang kita pilih, untuk bermain. Kita ingin mencoba, bagaimana rasanya main di cangkang serba terbatas ini. Semua makhluk tak terbatas, yang menjadi manusia, adalah makhluk yang pemberani. Karena tidak semuanya berani bermain di cangkang tubuh manusia ini.